Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu? Ya garis besarnya begitulah. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Loh nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah besar itu, tapi itu kenyataan yang dianggap. Kalau kami ini nggak ada lagi, itu apa lagi? Oh, udah bilang sakit hati nggak perlu sakit hati. Ya itulah, kami nggak ada lagi apa, hanya kami itu kami amal ma'ruf nahi munkar. Jokowi itu adalah musuh bersama. Wah. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Letjen Purnawirawan Soeharto, ex-komando marinir, tampaknya tak terima dibilang masuk barisan sakit hati yang tidak kebagian jabatan. Kata-kata itu yang membuat hatinya tersakiti guys. Tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi kami ini nggak ada lagi, ya itu apa lagi? Oh, udah bilang sakit hati nggak ada, nggak perlu sakit hati. Dan apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu jelas. Karena apa? Yang kami lihat sekarang banyak penjilatnya itu. Apa kemarin dikumpulkan di Balai Kartini itu juga itu banyak penjilatnya tuh. Pak Said itu istilahnya gitu. Ya itulah. Kami nggak ada lagi apa? Hanya kami itu kami amal ma'ruf nahi munkar. Jelas nggak ada lagi. Makanya kami berterima kasih dengan ada acara begini, biar ramai ya kami nilai. Rakyat yang bersuara, rakyat yang menilai apa pembicaraan hari ini. Gitu. Pak Rai juga betul, Bung Refli Harun juga Yang betul. sebelah sini betul juga Pak? Iya betul semuanya lah. Oke. Karena semuanya menyuarakan rakyat kan. Oke. Pro kontra itu biasa. Inilah PKI gaya baru saya bilang kan. Kita diadu domba. Kembali kepada kita masing-masing. Mana yang kita kerjakan? Amal ma'ruf nahi munkar. Tapi Bapak mau mengatakan bahwa apa yang Bapak sampaikan, ya betul. tidak ada kepentingan sedikit pun, tidak ada pesanan apapun, tidak ada gerakan apapun kecuali nurani yang Betul berbicara. sekali, tidak ada. Silakan Mas Sato. Tidak takut nanti ada keluarga yang dimutasi? Nah, itu kembali lagi. Semuanya kita bersanding kepada Allah. Oke. Oke, baik. Keren. Kalau ada sedikit silakan Pak. Terima kasih Pak Yaman. Saya ingin menyampaikan bahwasanya semakin banyak pertemuan ini, kami bisa merumuskan sebetulnya. Kami sudah sampai pada identifikasi friend or foe. Kak tentara kan gitu. Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami Purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Wah. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Ya. Tapi itu yang sudah jadi common enemy. Ngapain kita bicara lagi? Ayo kita bicara ke depan. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenapa saya berpikir gitu? Karena tentara itu selalu berpikir paling yang jelek yang harus kita hadapi. Maksudnya yang dikudeta Pak Prabowo gitu. Ya siapa lagi? Cerita wayang tadi. Maksudnya. Kalau itu terjadi dengan sisa umur kami ini, kami akan bela habis-habisan adik kami itu. Kecurigaan itu bukan cuma di sini muncul. Banyak. Tapi yang menyakitkan kami adalah dikatakan misalnya kami yang tidak kebagian. Itu yang menyakitkan hati saya. Saya mau tidak kebagian apa? Saya seorang marinir. Saya menjadi orang nomor 1 di marinir sudah. Saya sudah menjadi Irjen Depan. Saya anaknya seorang peltu. Bapak saya dan Koramil di Sumatera. Dari umur 3 tahun saya hidup di Sumatera. Oke. Jadi ciri daripada orang Sumatera itu satu. Apa yang dia rasakan di dalam, dia lemparkan keluar. Saya sudah terdidik ke situ.
Saya sudah terdidik di bumi Muhammadiyah. Pindah ke kota manapun kalau saya belajar ngaji di surau, itu semua Muhammadiyah. Yang saya tembak di situ tidak ada rasa sandiwara, tidak. Oke, saya harus tanyakan ini Pak, karena ini terkait dengan bagaimana kita menjelaskan kepada publik. Menteri-menteri yang korupsi, oke, kita setuju, dicopot. Tapi menteri-menteri yang terkait Pak Jokowi, apa salah mereka menurut Pak Soeharto? Begini, menteri-menteri yang terkait di Pak Jokowi, kita melihat adanya menteri-menteri baru. Ya, di sana ada menteri-menteri baru. Itu yang lihat. Jadi kita melihat bukan apa, sama dengan kita melihat Gibran. Satu hal yang tidak saya terima di sini tadi malah kepatutan. Saya tidak melihat adanya kepatutan. 100% saya setuju dengan apa yang disampaikan ada Bung Refli. Oke, yang Bung mana? Gito ini. Saya sangat setuju. Memang begitulah pikiran kami. Yang mana Pak maksudnya Pak? Semua yang dikatakan. Oke. Tambahan kami satu. Termasuk jalan-jalan untuk memakzulkan tadi. Iyalah, makanya kami buat yang ke-8 memakzulkan. Oke. Itu kecintaan kami kepada Prabowo. Iya kan? Kenapa kok Prabowo ditempelkan itu? Tempelkan Gibran, tempelkan Fufu Fafa. Saya besar di Sumatera, saya keluar keliling. Di 10 provinsi Sumatera itu ada 10 provinsi. Tidak satu pun yang mendukung itu. Mendukung apa Pak? Mendukung pasangan kedua itu. Tapi kan menang di sana Pak. Waktu pemilu. Yang bilang menang siapa? KPU. KPU Pak. Nah, Datanya ada KPU semua. siapa? Kita melihat secara tuntas dari mulai dasarnya. Jangan terus ngomong udah menang sudah mungkin enggak. Itu yang saya kurang bersetuju. Tapi itu keyakinan kan Pak? Karena kan di atas kertas berbeda. Atau mungkin Bapak punya bukti yang lain. Nanti keluar itu bukti. Nanti keluar, baik. Saya sebetulnya ada yang ketinggalan, saya tidak mau. Ya, Poin 8 itu panjang sekali. oke. Oh, harusnya poin 8 panjang sekali. Panjang dengan alasan hukumnya segala macam. Ini kita tampilkan nanti poin 8 ini. Iya. Oke. Karena panjangnya kami potong. Potongannya itu harusnya saya bawa ke sini. Potongannya itu semua alasan daripada hukum. Ya, karena di tempat kami juga ada orang-orang hukum Iya. seperti Pak ini. Seperti ada mantan Hakim Agung di tempat kami menuliskan Ya. pantas enggak orang ini dijadikan Boleh sebut namanya Pak? Mantan Hakim Agung? Keberatan? ya? Namanya? Boleh. Boleh? Silakan kalau Bapak berkenan. Ya. Siapa Pak? Dwi. Pak Dwi. Oke. Dia ikut kami karena dia anaknya pahlawan, bapaknya ikut bersama-sama Usman Harun. Oke. Cuman bapaknya selamat itu. KKO yang di Singapura. Ya. Di Selalu Bung kalau Gantung. nempel kepada saya itu ada selalu KKO ya. Ya. Tapi bukan Nono. Nono sama Nono bagi saya bukan KKO. Ya. Nggak ada di mata kami itu KKO itu. Ya. Mata duitan nggak ada. Tapi intinya Pak, bahwa ada hal yang memang diyakini oleh Bapak terkait menteri-menteri Jokowi tadi. Ya. Ini bicara soal nurani, bukan soal bukti-bukti ya Pak? Ya. Oke. Jadi sebetulnya 8 poin itu kami berangkat dari rasa sayangnya kami kepada Prabowo, Oke. bukan Baik. kepada Gibran. Oke. Saya squad bersama-sama dengan Prabowo. Saya di Timur Timur 4 tahun saya bersama-sama dengan Prabowo. Ya. Saya di Aceh sebagai dan Pasrat pasukan darat. Saya juga bersama. Bapak lifting berapa? Ya. Bapak lifting angkatan berapa? Lifting berapa? Saya masuk sebelum Akabri itu timbul. Tahun 65 saya masuk. 65. Tapi Iya. seskonya bersama dengan Pak Prabowo. Eskonya bersama dengan dia. Bukan karena saya terlambat bodoh, tidak. Tapi dia kecepatan. Oke. Itu masalahnya. Oke. Ya. Oke. Jadi itu aja saya lihat. Saya mengerti dari lubuk hati yang paling dalam si namanya Silakan. Prabowo itu. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak siapa ini? Arief Poyono. Arief Puyono. Itu yang minta
Prabowo untuk dia jadi aja. No. Saya tahu lubuk hati yang paling dalam Prabowo. Oh gitu ya. Enggak. Bukan Enggak, Pak Prabowo dia yang minta minta Mas ini Gibran untuk jadi wapres, bukan? Enggak. Percaya saya enggak. Izin Mas. Pak Arief hanya tahu zohirnya, tapi Pak Harto tahu batinnya. Oke. Ya. Jadi Saya sih ini sama-sama menarik. dia sebetulnya, maaf. Saya- Makanya saya pakai baju ini supaya mengingatkan dia. Dia pernah di Gerindra. Dia pernah di Gerindra. Ini baju. Masih Pak. Katanya Golkar. Masih. Enggak, saya nggak tahu dia di mana aja dia itu ada. Oke guys, jadi respect ke Purnawirawan yang berani mengkritik demi perbaikan tata negara Indonesia. Mereka adalah saksi hidup dan bahkan saksi akhir yang bisa memberikan pengalaman, penerangan, masukan, dan iklim perubahan dari masa lalu, sekarang, dan untuk masa yang akan datang demi generasi penerus Indonesia yang bersih dan beretika di kancah internasional. Sejatinya untuk menjadi seorang jenderal tidaklah mudah dan butuh prestasi yang cemerlang. Walaupun mereka sudah purnawirawan, gagasan mereka tentunya hanya untuk kebaikan bangsa dan negara saja, guys. Orang berakal dan masih waras bakal tahu mana yang layak dan mana yang tidak. Mana yang cawe-cawe, mana yang berat, mana yang menginginkan kecipratan jabatan maupun memperkenyang perut keluarganya. Dan mana yang benar-benar menginginkan negara ini bisa maju sejahtera, guys. Jadi dari acara ini kita bisa menilai mana yang bicara dari hati nurani dan mana yang bicara dari hati pemani. Salam akal sehat. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.